terima kasih Pak Danu. Mungkin ada lagi yang mau menanggapi? Oke. Monggo Pak Danu. Terima kasih Mas Danu, Mas Alvin, dan Mbak Vina. Saya sepertinya pertama menyambung apa yang disampaikan oleh Mas Ainu dari Kediri Selatan yang bisa membocorkannya. Dari penyampaiannya Mas Danu tadi yang tadi ya apa? Galstung tadi itu, saya tertarik bahwa idealnya kan setara gitu ya, antara state kemudian society dan kapital. Saya tertarik kenapa society ditaruh di bawah, Mas. Itu bagiku sudah memantik apa ya, gatel itu loh. Wah, ini posisinya ini memang sepertinya society ini diungkuk-ungkuk gitu. Harus ditindas, kemudian ya harus dikalahkan, ditaklukkan. Kenapa posisinya tidak di atas? Sementara dulu perjanjian kita bersama adalah ya kita menghadirkan kesepakatan bersama membentuk negara, itu kan society menjadi semacam tujuan bersamanya ke situ gitu. Artinya nilai-nilai publiknya itu, good publiknya itu. Kemudian saya semacam agak pesimis ya kalau misalkan tadi pertanyaannya Mas Ainu, bisakah PES sebagai pilar demokrasi keempat itu kemudian sebagai kekuatan untuk menyetarakan society dengan state dan kapital itu, apalagi dengan kekuatan media sosial itu, saya semakin pesimis. Apa ya, misalkan peristiwa terakhir itu kan PES tidak dianggap oleh state. Ketika ke IKN yang diajak justru bukan media mainstream nasional kita, tetapi justru selebgram, kemudian para influencer dan seterusnya. Itu kan sepertinya memang sengaja untuk menaklukkan, lagi-lagi bahasa saya karena posisinya society di bawah itu tadi sama naik gitu. Seolah-olah memang ini semacam peperangan yang memang sengaja untuk menaklukkan society. Karena media sosial menjadi salah satu kekuatan, maka pendekatannya state dan kapital itu adalah menggunakan media sosial itu tadi gitu. Nah, pembacaan saya lebih jauh dan nanti mungkin Mas Danu lebih bisa membaca lebih akurat ya. Bagaimana dengan masa depan setelah nanti pelantikan kapan, Gus? 20 Oktober ya. 20 Oktober yang sampai hari ini tadi dikatakan masih 81% koalisi di 100% kita lagi. Itu yang mendekati 100% itu, lalu kira-kira perjalanan demokrasi kita ke depan seperti apa? Bisakah sama sepertinya dengan pertanyaan Mas Eno, kemudian society itu pelan-pelan setara gitu, syukur-syukur menjadi di atas, artinya ya dijunjung dhuwur society, kepentingan masyarakat umum gitu. Itu tanggapan sekaligus mungkin nanti Mas Danu juga bisa merespon ulang. Mbak Vina, saya tertarik dengan apa yang disampaikan Mbak Vina tadi, yang si Noam mengatakan bahwa kita diam-diam berada di satu kondisi demokrasi yang semu, yang seolah-olah demokrasi gitu ya. Aku mendengar kalimat itu, aku mesake aku dewe, mesake masyarakat society kita, Mbak. Apa wae dhewe kapusan yo. Ya yo, apa wae dhewe kapusan dengan apa ya, sistem demokrasi yang selama ini dieluk-elukan, kita anut bersama, kita dijanjikan dengan sistem demokrasi yang ya bisa mensejahterakan kita ya bisa hidup bersama bahagia gitu. Tapi mendengar kalimat ternyata kita ini dalam kesemuan dan seolah-olah itu kok, aduh ya apa aku kapusan ya. Lalu apakah si Noam itu memberikan tawaran bagaimana agar kita bisa real dalam
berdemokrasi sehingga cita-cita bersama dalam demokrasi itu bisa dirasake bareng-bareng gitu. Atau kalau si Noam tidak menawarkan itu, Mbak Vina setelah membaca habis katanya hanya 100 berapa halamannya tadi? Wah itu hanya loh ya 100 berapa itu buat Mbak Vina itu hanya ya. Apakah Mbak Vina menangkap itu gitu, menangkap the real demokrasi yang kemudian agar tidak semu dan tidak seolah-olah itu kita rasakan bersama. Terakhir Mas Alvin, mungkin ini bukan bertanya Mas Alvin, tapi saya itu juga penikmat dan penyimak praktek-praktek manipolitik Mas Alvin. Saya kemarin juga riset sederhana dengan Mas Alvin ya, terkait dengan praktek manipolitik yang dilakukan oleh, saya mencoba Gen Z ini sebenarnya juga sudah terpapar atau belum sih gitu Mas Danu. Saya mencoba membuat beberapa kuesioner sederhana, kemudian saya share kepada para mahasiswa saya sendiri psikologi, dapat 100 berapa kemarin? 160-an responden, dan hasilnya sementara memang menguatkan apa yang disampaikan oleh risetnya, disertasinya Pak Prof. Burhan Muhtadi. 74,1% para mahasiswa Gen Z menyatakan bahwa memang punya pengalaman mendapatkan praktek manipolitik. 74,1%. Yang tidak itu 25 sekian persen. Itu pun karena di situ ada alasan yang naratif kualitatif ya, bukan pilihan bagi yang tidak menerima manipolitik. Alasannya juga menarik menurut saya. Ada yang dia mengatakan karena tidak kebagian. Berarti nek kebagian ya kita bisa mengasumsikan ya ditompo gitu. Atau yang kedua, dia tidak tahu tentang adanya pembagian itu. Artinya sambayangkan nek roto, mbok menawa akhirnya ya iso roto para Gen Z untuk menerima atau punya pengalaman praktek manipolitik itu, apapun bentuknya, ada yang uang, ada yang barang gitu. Nah, saya berlanjut kemudian teringat dengan orang-orang desa ketika saya pulang itu, yang mereka juga roto mendapatkan manipolitik itu. Mereka sampai mengungkapkan bahwa halah, siapapun pemimpinnya, sapa wae presidennya wis to padha wae. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan ya nampa duit. Itu satu hal ya. Kemudian ungkapan-ungkapan yang lain yang menurut saya juga menggelitik adalah ya karena yang bisa dirasakan ya itu. Jadi nek perlu ya ditompo kabeh. Jadi kayak semacam itu ada, menurutku ada semacam unsur balas dendam dari rakyat itu. Wong 5 tahun dihapusi kok. Sekarang saatnya kita ngapusi. Apa itu? Ya sudah, ketika pilpres atau pilkada itu kita saatnya untuk kelompok-kelompok seakai-akai duit. Nah lalu kemudian muncul pertanyaan saya yang mendasar itu, iki ojo-ojo memang mentalitas kita, mentalitas masyarakat kita ini ya kalau memang masih berada di situ, apakah memang apa ya, masa aku harus ngomong mentalitas demokrasi kita sedang darurat atau memang ya dirusak sendiri oleh state dan kapital itu tadi, atau gimana? Aku ini mungkin Mas Danu, Mas Alvin dan Mbak Vina atau teman-teman yang lain mungkin juga bisa berbagi lah ya. Iki aku wis tuwa ning kok resah iki piye soal praktek-praktek berdemokrasi di masyarakat kita. Matur nuwun. Monggo, Mas. Tepuk tangan untuk Pak Nabi. Baik, untuk pertanyaan pertama kepada Pak Danu, kira-kira bagaimana kondisi civil society kita atau demokrasi kita untuk ya setidaknya 1 dekade atau 2 dekade ke depan, melihat bagaimana civil society itu tadi berada di
bahwa yang tidak yang bahasanya Pak Narno diungkuk-ungkuk. Monggo Pak Narno. Kalau bicara konteks civil society mungkin ada yang lebih pakar daripada itu. Saya mungkin ketika saya berbicara dalam konteks media, bagaimana dia menyeimbangkannya dengan oposisional proaktif, saya yakin masih bisa. Berarti dengan komposisi kira-kira parlemen itu 81% ke atas, oposisional reaktif yang memotret pergerakan dari oposisi untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah koalisi, saya pikir bisa kita lihat di bagaimana ketika DPR melakukan pembajakan keputusan MK kemarin. Mereka dengan posisi mayoritas, mereka bisa bikin undang-undang, bahkan mereka mungkin sangat bisa mengubah undang-undang PES menjadi seperti dulu lagi, misalkan ya, mereka bisa melakukan itu dengan kekuasaannya. Maka satu-satunya jalan adalah melakukan oposisional proaktif dengan mengandalkan kekuatan-kekuatan elemen masyarakat yang mana mereka memang menjadi oposisi terhadap pemerintah tapi di luar parlemen. Saya pikir saya masih meyakini ada lah yang akan melakukan itu, meskipun banyak juga media itu yang juga memiliki ketergantungan terhadap kapital, juga terhadap state, yang mana mereka akhirnya akan bermain aman di situ. Gitu. Ini teman-teman banyak skeptis ketika melihat 5 tahun ke depan dengan posisi banyak pelaku politik yang cenderung main aman dan transaksional ya, dan kita bisa membaca banyak kekecewaan dari dari partai-partai politik melihat perubahan sikap politik dari elitnya gitu ya. Jadi saya pikir melihat dinamika yang muncul saat ini, yang mana oposisi di luar parlemen itu masih kuat dan masih ada banyak media massa, media alternatif yang memotret mereka, saya masih meyakini akan muncul perlawanan, meskipun ini akan lebih berat daripada 5 tahun ke belakang. Kita bisa melihat bagaimana ruang-ruang yang diisi oleh oposisi ketika misalkan revisi undang-undang KPK yang membonsai KPK. Mereka tetap aja politik transaksional itu tetap berjalan begitu saja. Macak budak jarine wong Jawa. Omnibus Law. Ada pergerakan yang nyata. Tapi mereka tetap dengan posisi koalisi yang mayoritas, mereka tetap ada. Jadi saya berpikir kalau dalam prosesnya untuk melakukan perlawanan tetap akan dilakukan, tapi kita akan berpikir lebih penting mana proses sama hasil. Yang penting proses dulu. Yang penting proses dulu gitu ya. Kalau proses perlawanan saya meyakini mulai dari sekarang teman-teman itu sudah siap kuda-kuda gitu ya. Tapi masalah hasil kita tidak meyakini itu. Jadi bagaimanapun juga dalam posisi sekarang ini, jadi kita harus memperkuat oposisi di dalam parlemen. Ketika parlemen tidak bisa kita harapkan lagi untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Gitu. Secara umum gitu kan. Jadi saya melihat dari satu aspek aja, dan saya meyakini ini tidak bisa menjawab secara komprehensif aspek-aspek yang lain. Itu dibikinkan tema sendiri aja nanti. Bagaimana Pak Narno? Kemudian pertanyaan kedua untuk Mbak Vina, yaitu keresahan Pak Narno, apakah kita kapusan? Sebenarnya itu sudah terlambat Pak, bilang begitu. Telat. Apakah kita kapusan, dan solusi apa yang ditawarkan Pak Noam Chomsky atau mungkin jenengan selaku pembaca untuk melihat atau mengembalikan demokrasi kita dengan sebagaimana mestinya? Monggo.
Terima kasih Pak Narno, ini jadi bikin saya tuh sedikit mikir gitu Pak. Mikir sekali deh Pak, bukan sedikit. Jadi sebenarnya saya sendiri agak apa ya, takut kalau apa yang saya katakan tadi itu sebenarnya tercampur dengan perasaan pribadi saya akan apa yang terjadi sekarang gitu. Cuma kalau Pak Narno tadi tanya apakah memang kita sudah tidak ada harapan itu kah gitu namanya. Kalau dari yang saya baca Pak ya, Naum tuh memandang bahwa ya demokrasi itu memang sangat semu. Itu memang sangat semu karena dia bergantung sama yang namanya para pemilik modal seperti itu. Nah, lalu apakah ada cara? Bahkan di buku ini pun yang saya dapat kayak itu tidak menawarkan cara agar demokrasi ini bisa seimbang kembali. Cuman ada satu langkah yang bisa ditempuh agar seenggaknya meskipun dia tidak seimbang, dia tidak sebesar itu pengaruhnya ke masyarakat itu, yakni dengan cara kritis. Tapi tantangan kita di zaman sekarang untuk kritis itu menurut saya juga sangat-sangat sulit gitu Pak. Sama dengan yang jenengan paparkan tadi bahwa kalau jenengan berkunjung ke desa-desa, mindset orang-orangnya sudah seperti itu. Kita nggak bisa nyalahkan kenapa orang desa bermindset seperti itu, karena orang desa sendiri pun juga dibentuk oleh tayangan yang mereka konsumsi, TV, TikTok, dan lain-lain. Apalagi TikTok ya menurut saya itu sangat-sangat masuk gitu kepada pikiran orang-orang desa. Mereka diberikan gambaran bahwa hidup itu harus seperti TikTok, harus seperti selebgram yang ketika mereka merangkul orang yang mempunyai modal, mereka yang mempunyai ekonomi, pasti mereka hidupnya akan enak. Masyarakat tidak pernah diberi kesempatan bahwa ada kehidupan lain yang lebih ideal dari itu. Nah itu yang bikin akhirnya kita untuk kritis itu sangat-sangat sulit sekali gitu. Jadi kalau apakah memang demokrasi sesemu itu, semengerikan itu aslinya? Kalau bagi saya iya. Ini tidak tahu apakah tercampur dengan perasaan pribadi saya yang sudah muak gitu ya. Saya tidak tahu, tapi kalau yang dari saya baca seperti itu. Dan cara kita keluar ya satu kritis, dan yang kedua mungkin apa yang dikatakan Pak Danu tadi, kita bisa mulai melawan meskipun nanti hasilnya kita nggak bisa harapkan. Kayak katakanlah gerakan darurat yang biru-biru kemarin, Garuda Darurat, itu kan sebenarnya juga gerakan yang mulainya dari media kan, dan juga didukung sama masyarakat. Memang itu punya dampak, tapi apakah itu bisa merubah? Tidak juga. Akhirnya tetap banyak juga orang-orang desa yang mindsetnya seperti itu. Tetap banyak juga mereka yang ikut nge-share, ikut demo, tapi sebenarnya mereka tidak, pemahamannya itu belum sampai dalam gitu loh soal itu. Jadi ya mohon maaf, pendapat saya seperti itu Pak. Memang demokrasi it's bad. Ya mungkin nanti teman-teman bisa nambahin ya, kalaupun memang ada ternyata bisa loh demokrasi itu bisa lebih baik, lebih ideal, bisa. Tidak apa-apa, saya sangat terbuka. Terima kasih. Terima kasih Mbak Vina. Apakah Pak Narno sudah tidak kapusan? Malah dipertegas. Game connection. Terlalu jelas. Terus statement Pak Narno untuk Mas Alvin, mungkin ada feedback dari Mas Alvin terkait politik uang di masyarakat kita hari ini. Ketika politik masih dianggap yang dicari adalah menang dan kalah, menang kalah, yang dibahas adalah itu, maka pesta politik yang padat modal seperti ini, apapun itu cara untuk menang akan ditempuh, termasuk politik uang. Nah, gerakan masyarakat sipil seperti yang disampaikan oleh Mbak Vina dan Mas Danu tadi, yang sangat penting dilakukan oleh kita.
yang mana yang mengontrol adalah masyarakat sipil sendiri. Kalau dari bukunya di sini saya bacakan sedikit ya. Kita perlu membangun budaya politik yang sehat dan bermartabat. Kita harus membangun kesadaran bahwa politik bukan hanya tentang kekuasaan, tapi tentang pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Kita harus menghargai dan menghormati perbedaan pendapat dan pilihan politik, bukan menghakimi atau mengintimidasi orang lain. Begitu perkataan dari Pak Burhan. Politik yang bermartabat untuk masyarakat Indonesia yang lebih bermartabat juga, gitu. Terima kasih Mas Abri. Ini sudah sore, apakah dilanjut? Lanjut. Dia nasi lagi teko. Selamat datang bagi yang baru datang. Lanjut sampai buka puasa. Walaupun baru datang, tapi acara intinya masih nanti kok, santai. Atau mungkin ada penanggap satu lagi yang menanggapi terkait diskusi ini. Ada lagi yang mau menanggapi dari audien? Monggo, Mas aparatur desa. Cek. Oke, saya ingin ya sedikit refleksi terkait dengan politik uang. Sebenarnya memang kalau soal politik uang itu kayaknya semakin kesini itu semakin ngawur. Karena begini, saya terlibat menjadi tugas 2 kali di 2018 dan 2019. Di 2018 itu para pengedar itu masih bisa pilih-pilih. Karena 2018 saya gak nompo sak omah, terus rong omah tanggoku gak nompo, rong omah kidulku ya gak nompo, terus aku diprotes wis iki gara-gara Fahmi melu petugas iki gak entuk. Nah ini yang memang kalau kita memprihatinkan adalah ketika ini menjadi satu tren di masyarakat bahwasanya ya demokrasi itu pesta uang kan gitu. Dan di level apapun, jangan-jangan sampai pilihan RT. Nah, mungkin kalau ya praktek hari ini saya mungkin setuju dengan Mbak Vina bahwasanya memang praktek hari ini memang sangat memprihatinkan. So bad. Karena apapun elemennya maupun trias politika sendiri tunduk pada kapitalis, dan juga petugas yang harus mengawasi sebenarnya itu yang harus diawasi kan gitu. Oke, terus bagaimana kemudian kita mengharapkan sistem ini supaya bagaimana membangun masyarakat atau kemudian apakah dengan ketidaksehatan seperti ini bagaimanakah respon teman-teman yang melek politik dan seterusnya. Saya kira saya memandang bahwasanya salah satu yang masih berfungsi adalah demo ya, itu foto-foto itu demo dan juga melalui pers, walaupun apa namanya, entah bagaimana keputusan dari para penguasa itu nanti. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana meningkatkan kesadaran melek politik ini di tingkat ya, kalau ya mungkin seperti ini mulai terbangun di mana-mana ya, tetapi bagaimana di tingkat masyarakat tingkat bawah. Nah itu mungkin dari teman-teman pemantik ada satu pengalaman atau apapun mungkin yang bisa di-share terkait dengan literasi lah melek politik mungkin di tingkat bawah. Monggo. Langsung.
di masyarakat tingkat bawah ya salah satunya ikut acara ini. Paling bawah sendiri ya. Ini paling bawahnya bawah. Mungkin bisa direspon dari masing-masing pemateri sekaligus untuk closing statement lah kasarannya, walaupun nanti masih ada acara lagi. Dimulai dari siapa ini namanya? Mbak Vina. Apa mikir saya? Mikir saya. Sama. Oke, dari Mas Alvin. Monggo. Meningkatkan kesadaran melek politik dari tingkatan dasar ya. Ya benar, ikut acara ini. Ini paling underground, paling groundnya. Ya, kita bisa memilah pada misal dari tontonan sosial media kita. Kita bisa kan menilai mana yang misal ada satu berita ya kita validasi lagi dari berita lain, apakah berita ini benar atau malah menjadi hoax. Nah, mungkin begitu dari saya. Ya, mungkin lebih pada verifikasi berita yang memang. Validasi ya. Mbak Vina sudah memikirkan kata-kata. Monggo. Ya, jadi kalau dari saya ya, ini saya sedikit cerita ya. Jadi beberapa waktu lalu belakangan kan saya memang agak jarang share yang berkaitan dengan politik. Karena waktu itu bertepatan dengan ngebut skripsi dan lain-lain, akhirnya nggak sempat share. Terus pas ketika share lagi, itu ada beberapa yang nge-reply. Mereka sebenarnya tuh penasaran, sebenarnya orang-orang yang di bawah tuh penasaran ini maksudnya gimana. Cuma ketika saya mulai menjelaskan bla 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 bla, mereka pasti langsung nggak reply lagi. Jadi saya melihat kayak masyarakat itu capek gitu, capek membahas politik karena mereka udah sampai di titik yang siapapun yang terpilih, siapapun pemimpinnya, ya aku tetap kerja, aku gak akan terpengaruh apa-apa. Dan mereka justru cenderung lebih tertarik ke sesuatu yang itu menyentuh perasaan mereka. Makanya kenapa di pemilu lalu yang menang itu yang pakai perasaan, ya kan kayak gitu ya. Jadi kalau ditanya kira-kira gimana cara menumbuhkan rasa penasaran mereka, mungkin kita bisa mulai dari cara yang bikin mereka penasaran, yakni perasaan. Kita bisa angkat isu-isu yang itu ngena ke perasaan mereka, misal tentang personalnya, atau kalau nggak gitu tentang sesuatu yang menyangkut hajat hidup mereka. Itu biasanya mereka lebih tertarik, dan jangan membahasnya itu terlalu yang kayak kelihatan defensif dan teoritis dan pewanjang. Itu mereka paling nggak suka. Kalau yang saya lihat sih kayak gitu. Itu aja ya tadi ya Mas. Iya. Nah, jadi itu untuk closing statement sekaligus jawabannya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Vina. Mungkin dilanjut oleh Pak Dan. Oke, kebetulan pada pemilu lalu saya sering kontak Vina untuk pemantauan juga ya. Jadi Aji kemarin itu masuk dalam konsorsium untuk pemantauan pemilu bersama Temis ya. Dan hal berkaitan dengan money politik itu terlalu banyak, saking akeh gitu ya. Datanya terlalu banyak di Jawa Timur itu. Kalau kita melihat mungkin kita tidak bisa sepotong-sepotong untuk melihat ini dari berbagai pihak, dari penyelenggaranya. Kampanye-kampanye yang dilakukan tidak hanya sekedar formalisme gitu. Mungkin ada metodologi tertentu yang bisa dilakukan, yang bisa menyentuh kemudian tindakan-tindakan yang tegas gitu ya. Kalau tindakan tegas bisa kena semua ya, bisa habis itu. Kemudian juga edukasi kepada masyarakat. Tapi persoalannya edukasi kepada masyarakat itu banyak faktor juga yang mereka, mulai dari tingkat pendidikan, masalah ekonomi juga,
Jadi yang muncul adalah mereka yang bodoh tambah dibodohi gitu. Karena untuk kepentingan pragmatis gitu ya, mereka memanfaatkan sisi pragmatisme itu sendiri. Ada beberapa gerakan-gerakan yang dilakukan oleh masyarakat di luar pemerintahan ya, yang mana saya menyaksikan langsung di Wates ya, dalam pojok, gerakan-gerakan untuk menyadarkan masyarakat, tapi itu masih bersifat apa ya, masih bersifat kurang membumi. Maksudnya harusnya serentak gitu, harusnya serentak di masyarakat secara keseluruhan. Saya sebenarnya melihat ada beberapa fenomena yang cukup menarik. Misalkan ada banyak tulisan di sini bebas politik uang atau apa. Bebas politik uang itu maksudnya itu bebas melakukan politik uang atau zona zero politik uang. Yes. Jadi saya pikir kalau saya berpikir kita mulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Pertama dari kira-kira uang dari itu ketika kita belikan sesuatu kemudian masuk dalam darah kita akan jadi apa, asal usulnya dari situ mungkin gitu ya. Kemudian kita tergabung dalam elemen-elemen masyarakat yang ikut menyuarakan dan menyampaikan kepada sekitar kita dan memanfaatkan media-media yang ada untuk menyuarakan itu. Kita harus mendukung gerakan-gerakan gerakan-gerakan elemen masyarakat dan betul-betul komit ya, karena kita harus menyadari bahwa ini memilih wakil kita gitu ya. Saya kira itu. Mohon maaf kalau nggak memuaskan jawabannya. Aku udah bingung soalnya. Terima kasih Pak atas tanggapannya. Karena ini sudah sore dan kata orang dulu kan jangan keluar pas surut-surut. Ya mungkin kita akhiri dulu sesi formal ini. Nanti dilanjut untuk jagungan biasa, entah itu di Warwer atau di Pendopo. Dan nanti malam ada bincang politik yang menghadirkan secara maya seorang Budi Satwati. Dia adalah seorang eksil ya, yang dulu di Paris, tapi kemudian dia memiliki rasa cinta terhadap tanah airnya. Maka nanti di bincang politiknya bertemakan menjaga martabat Indonesia. Nanti akan diselenggarakan sekitar jam 7 atau setengah 8 dan dilanjut nanti ada apresiasi seni dari teman-teman pegiat seni. Sudah kita dengar suara gamelan ada di sana, itu sudah latihan dan mungkin kita akhiri dulu acara ini. Semoga acara ini bisa membuat kita semakin melek politik, semakin meliterasi terhadap politik dan semakin peka terhadap isu-isu politik. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Soalnya dari maghrib